Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kisah Nabi Uzair yang dihidupkan lagi setelah mati selama 100 tahun. Nabi Uzair sendiri merupakan salah satu nabi yang mungkin jarang dikenal. Ia bukanlah salah satu nabi dari 25 nabi dan rasul yang dikenal. Meskipun begitu, kisahnya sendiri ada dalam Al-Quran tentang seorang pemuda yang bertanya tentang keajaiban yang telah dilakukan di semesta. Lantas, bagaimana kisah Nabi Uzair ini yang dikisahkan tidur 100 tahun? Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Nabi Uzair ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur selama 100 tahun dan bangkit kembali. Tidaklah suatu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali mengandung hikmah dan pelajaran yang besar. Salah satu kejadian yang diceritakan dalam kitabullah ialah seorang lelaki soleh yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidur selama 100 tahun. Ketika bangun kembali, sang alim menyaksikan langsung betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya lagi atau menghidupkannya lagi kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia atau orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami dijadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Menurut tafsir para ulama, ayat ini menuturkan kisah tentang Uzair, seorang nabi yang hidup di tengah Bani Israel dan mengikuti syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Sehari-hari Nabi Uzair senang mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Seekor keledai kesayangannya menjadi alat transportasinya dalam setiap perjalanan. Pada suatu hari, Nabi Uzair tiba di sebuah kawasan bekas permukiman. Ia mengetahui bahwa dahulu terdapat salah satu negeri yang makmur di wilayah ini. Namun, azab menimpa penduduk setempat lantaran kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah. Alhasil yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan. Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya. Setelah mengeluarkan bekal, ia berkata sembari menghela nafas, ya Allah, kini aku bersandar di rumah yang dindingnya telah rusak. Disinilah dahulu ada orang-orang hidup dan tinggal. Satu sama lain menganggap sebagai teman atau lawan. Namun tulang-tulang mereka kini sama sekali tidak tersisa. Bagaimana mungkin penghuni puing-puing ini kembali berkumpul dan hadir sebagai manusia-manusia yang hidup? Usai menghabiskan roti dan minum, ia pun berbaring. Tak terasa Nabi Uzair tertidur lelap. Sehari, sepekan, sebulan, setahun, dirinya masih saja tidur. 10 tahun, 20 tahun, jiwa sang Nabi masih hanyut dalam tidurnya. Sementara itu jasadnya telah hancur lebur termakan waktu. Akhirnya genap sudah 100 tahun berlalu. Allah Ta'ala berkehendak, nabinya itu hidup kembali. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nabi Uzair kembali hidup. Lelaki soleh itu pun bangun dari tidur panjangnya. Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Berapa lama engkau tertidur? Kata malaikat itu,
Mungkin sehari atau setengah hari saja. Jawabnya mencoba tenang. Tidak, sungguh engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati. Papar sang malaikat. Uzair terkejut. Dilihatnya keadaan sekeliling. Semua bekalnya dengan kehendak Allah masih utuh, tak berubah sama sekali. Hanya saja keledainya telah menjadi tulang belulang. Ia pun berdoa kepada Allah atas kuasanya keledai itu lalu bangkit kembali. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, seru Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, ia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampainya di sana, Nabi tersebut berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Diperkirakannya disitulah posisi rumahnya seabad silam. Mengetuk pintu, Uzair mendapati seorang wanita tua nan buta. Apakah ini rumah Uzair? Tanyanya kepada si perempuan. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek itu menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat renta, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair yang tak lain adalah majikannya. Ini adalah rumahnya, namun dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua yang dahulu pembantu keluarga Uzair itu. Sungguh aku adalah Uzair, tidakkah kau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi, timpal sang nabi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Perempuan tua itu tidak lagi buta, sehingga bisa mengenal wajah sosok di hadapannya itu. Uzair telah kembali, Uzair telah kembali. Serunya, teriakannya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengakui dirinya sebagai Nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu, kalau ada, benarlah dia Uzair, kata kakek itu. Ternyata tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat mulai percaya, namun seorang ulama Yahudi berkata, kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami, Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nebukadnezar atas Bani Israel, kira-kira 100 tahun lalu. Mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau penghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair. Sambungnya, maka Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar. Tak ada salah sedikit pun. Mendengarnya barulah semua orang percaya. Bani Israel gembira. Nabi Uzair kembali berada di tengah mereka. Kisah ini juga disinggung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Sayangnya sebagian Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim dalam mencerna cerita tentang Nabi tersebut. Bahkan mereka dengan sangat lancang menyebut Uzair sebagai anak Allah. Itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesesatan. Demikianlah kisah Nabi Uzair yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur selama 100 tahun dan dibangkitkan kembali. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.